Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Syaidatul Azizah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup nyaman dan berkah. Simak video berikut ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup nyaman dan berkah. Yang pertama ada menghindari diri dari sifat temperamental atau ghadab. Nah, definisi sifat ghadab ini yaitu sifat seorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perbuatan atau perlakuan orang lain. Nah, lawan dari sifat ghadab itu sendiri adalah ridho, yang berarti menerima dengan senang hati, dan al-hilm atau murah hati, tidak cepat marah. Sifat ghadab harus dihindari karena sifat ini tidak akan pernah dapat menyelesaikan masalah. Justru sebaliknya akan menimbulkan masalah baru. Seorang muslim harus senantiasa bersabar dan berusaha menahan amarahnya. Yang kedua ada penyebab sifat temperamental atau ghadab. Dibedakan menjadi dua, yaitu faktor jasmaniah dan faktor rohaniyah. Yang pertama, faktor jasmaniah disebabkan oleh seperti kelelahan yang berlebihan, kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh, dan reaksi hormon kelamin. Yang kedua, ada faktor rohaniyah. Bisa disebabkan dengan ujub atau bangga terhadap diri sendiri, kemudian berdebat atau berselisihan, kemudian senda gurau yang berlebihan, kemudian ucapan yang keji dan tidak sopan, dan yang kelima, sikap permusuhan kepada orang lain. Yang ketiga ada tingkatan sifat temperamental ghadab. Golongan ghadab berlebihan atau ifrat yaitu golongan orang yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat pemarah, lalu bersikap berlebihan sehingga kehilangan kendali terhadap akal sehatnya. Yang kedua ada golongan yang tidak memiliki sifat marah, yaitu golongan yang tidak bisa marah. Dan yang ketiga ada golongan yang mampu berlaku adil, yaitu golongan moderat yang berada di antara ifrat dan tafrit. Yang keempat ada cara menghindari sifat ghadab. Bisa dilakukan dengan cara yang pertama membaca ta'awud, yang kedua merubah posisi, yang ketiga diam dan tidak berbicara, yang keempat ada berwudu, dan yang kelima mengingat wasiat Rasul dan janji Allah SWT. Yang kelima yaitu manfaat menghindari sifat temperamental atau ghadab, yaitu bisa menghindari kebencian dan permusuhan, kemudian yang kedua membawa kebahagiaan, dan yang ketiga mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. Selanjutnya ada membiasakan perilaku kontrol diri. Yang pertama ada definisi kontrol diri. Kontrol diri dalam Islam dikenal sebagai mujahadah an-nafs. Secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu mujahadah yang berarti sungguh-sungguh dan an-nafs yang berarti jiwa, nafsu, atau diri. Sehingga pengertian dari mujahadah an-nafs adalah upaya bersungguh-sungguh dalam mengendalikan diri atau menahan hawa nafsu yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Nah, lawan dari kata mujahadah an-nafs itu sendiri adalah ittibaul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Selanjutnya ada implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan. Yang pertama yaitu memikirkan resiko dan akibat dari setiap perbuatan. Kemudian yang kedua bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga memperbanyak zikir kepada Allah. Kemudian yang keempat berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Selanjutnya ada pentingnya sikap kontrol diri dalam kehidupan, yaitu yang pertama menjaga kehormatan diri, kemudian yang kedua ada terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain, kemudian yang ketiga ada menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih, kemudian yang keempat ada menjadi inspirasi dan keteladanan bagi orang lain. Kemudian selanjutnya ada contoh perilaku kontrol diri dalam kehidupan. Ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama dalam keluarga, dalam masyarakat, dan dalam lingkungan sekolah.
Yang pertama ada dalam keluarga, contohnya seperti menghindari sikap boros, menjaga ketenangan dalam rumah tangga, dan patuh pada orang tua. Kemudian dalam masyarakat ini seperti contohnya menghindari konflik, menghindari perbedaan, serta mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Selanjutnya ada dalam lingkungan sekolah, yaitu bersikap disiplin dan menghormati guru, serta menjaga perilaku sederhana dan rendah hati. Selanjutnya ada hikmah dan manfaat kontrol diri, yaitu yang pertama membantu seseorang mengendalikan emosi dengan baik, kemudian yang kedua mencegah kesalahpahaman yang tidak perlu, kemudian yang ketiga melatih kesabaran dalam menghadapi ujian hidup, kemudian yang keempat meningkatkan keterampilan sosial dan hubungan harmonis dalam masyarakat. Poin ketiga selanjutnya yaitu ada membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Definisi berani membela kebenaran ini yaitu berani dalam Islam disebut syaja'ah. Menurut bahasa berarti berani atau gagah. Sedangkan istilah adalah keteguhan hati, kekuatan, pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang kesatria dan terpuji. Nah, lawan dari saja itu sendiri adalah jubun, yaitu penakut. Sedangkan keberanian yang berlebihan hingga membabi buta disebut tahawur, yang berarti nekat tanpa pertimbangan. Selanjutnya ada implementasi sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Yang pertama ada berani menghadapi musuh di medan pertempuran atau jihad fisabilillah. Kemudian yang kedua ada berani mengatakan kebenaran, kemudian berani menyimpan dan menjaga rahasia, kemudian memiliki daya tahan tubuh yang kuat, kemudian membantu mengendalikan nafsu, berani mengakui kesalahan, dan yang terakhir berani objektif menilai diri sendiri. Selanjutnya ada faktor pembentuk sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Nah, yang pertama yaitu takut kepada Allah, mencintai kehidupan akhirat, tidak takut menghadapi kematian. Selanjutnya ada tidak ragu-ragu dengan kehidupan, tidak materialistis, kemudian tidak berserah diri dan yakin akan pertolongan Allah. Dan yang terakhir, kristallisasi pendidikan karakter dalam keluarga, masyarakat, dan sekolah. Selanjutnya ada hikmah dan manfaat sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Yang pertama yaitu bagi diri sendiri, yaitu menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan berpegang teguh pada prinsip. Selanjutnya ada bagi keluarga, yaitu menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh keteguhan dalam menjalani hidup. Kemudian yang ketiga yaitu bagi bangsa dan agama, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, berani menegakkan keadilan, serta terhindar dari korupsi dan kejahatan. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Semoga apa yang dapat kita bahas hari ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di ketidaksengajaan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe, serta klik tombol loncengnya agar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya. See you in the next video and bye-bye.